Bismillahirrahmanirrahim. Uronyo luntuan sambung penjelasan mengenai rukun sembahyang. Rukun sembahyang kalau luntuan jelaskan. Rukun yang pertama takbiratul ihram, yang kedua bersamaan dengan takbiratul ihram yaitu niat di dalam hati, yang ketiga adalah berdiri. Berdiri sebelum membaca takbiratul ihram beserta niat di dalam hati dan sebagai syarat untuk sah takbir, bukan sebagai rukun. Yang terhitung berdiri sebagai rukun adalah keadaan tetap berdiri sampai legenda kita baca surah Al-Fatihah, dan setelahnya kita nak baca surat-surat lom yang terhitung sebagai rukun. Sementara yang sebelum takbiratul ihram hanya sebagai syarat. Yang keempat adalah qiraah Fatihah. Rukun sembahyang keempat membaca surah Al-Fatihah. Bagaimana agar surah Al-Fatihah yang kita baca dalam sembahyang sah, sehingga sahlah sembahyang kita? Maka perlu ada perlu kita mandum. Luntuan lun kutip dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri jilid 1 halaman 148. Gepegah bahawa syarat sah Fatihah na sebelah macam. Perlu coba tak dengar, tak perhatikan begat-begat. Yang pertama adalah bacaan surah Al-Fatihah bedeh didengar le punyung getanya sendiri. Jadi kita baca surah Al-Fatihah bedeh tak dengar gerau tu. Baik sampai hanai tubik suara abah menteng memep-mep, menggerak-gerak lisan, menggerak-gerak abah, tetapi suara hanai tubik. Nya hana sah Fatihah. Hana sah bacaan. Tak baca Fatihah lah mati hana suara hana sah. Atau tak baca tapi terlalu kecil volumenya sehingga punyung draw di mantang handih dengar nya hana sah. Jadi bedeh dengar le punyung draw getanya seandainya mantang get pendengaran getanya dan suasana hana bising hana gabu. Tak baca surah Al-Fatihah didengar le punyung getanya nya legenyan syarat pertama. Syarat yang kedua, bertertib setiap ayat-ayat Fatihah tak baca. Jadi hanjit loncat-loncat ayat. Bentuk leh bismillah loncat kepada ayat yang ketiga. Olehnya loncat lom ayat yang kelima dan seterusnya. Hanjit mesti tak baca sesuai urutan ayat. Yang menan baru sah. Yang kelihai, bacaan surah Fatihah ayat demi ayat mesti bermualat, berturut-turut, beriring-iring. Hanjit berselang yang lama. Mesti dia baca sebuah ayat taim, trip taim. Sehingga ayat yang keduanya hana anggap le mesambung dengan ayat yang pertama dan ayat-ayat berikutnya. Makanya putuh mualat. Ketika putuh mualat, maka bacaan Fatihah ini hana sah, wajib taulang lom. Ya. Kecuali iem karena untuk tak ingat bacaan tayong. Hoka bacaan. Oh ayat padum kata baca. Mungkin yang kedua. Nyan iem nyan untuk tak ingat ayat yang kata baca nyan dibolehkan. Sekalipun hinan agak trip bacut dibolehkan karena uzur. Ataupun iem ji sebentar, iem sedikit untuk tarik nafas. Nyan selama li uruf hana kira iem yang panjang, maka nyan hana kira putuh mualat. Maka waktu baca surah Al-Fatihah lagi katanya berturut-turut. Ya, baik trip-trip tak taim tanpa uzur. Syarat yang keempat, bertapelihara mandum-mandum huruf dalam surah Al-Fatihah. Maknanya berta baca sesuai huruf makhrajnya bupah. Jadi makanya lagi katanya wajib tak belajar ilmu tajwid, ilmu qiraah supaya legedanya memahami dengan benar dan kita baca dengan benar huruf-huruf dalam Al-Qur'annya sesuai dengan makhrajnya. Contoh legedanya tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seandainya tak baca ha raya yang hana dubai,
alhamdu, makanya salah. Otomatis hanasah bacaan Fatihah adanya. Maka bersesuai, baik sampai salah makhraj. Yang keempat, wajib terpelihara tasdid dalam surah Al-Fatihah. Na belah boh tasdid dalam surah Al-Fatihah mulai daripada bismillah hingga akhir waladdallin. Na belah boh tasdid. Tasdidnya adalah 2 huruf yang ganda. Maka apabila hana tak baca tasdid sama dengan dekatnya na huruf yang hana habis tak baca, maka hana sah bacaan Fatihah. Wajib tengok tak perhatikan kalimat-kalimat yang na tasdid. Ya, bantah baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hinan na tasdid ba milla hirrah ma nirrahim kalaiboh tasdid. Alhamdulillah ba lillah kapet. Rabbil kalimam. Ar-Rahmanir-Rahim Ar-Rahma kanam. Nir-Rahim ba nirra katujuh. Maliki yaumiddin ba middin kalapan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ba iyyaka yang pertama dan iyyaka yang kedua. Kasih plug. Ihdinas siratal mustaqim. Ba nas sira nas. Yang kasih belah. Siratal ladzi ba siratal ladzi alladzi siratal ladzi. Nyahinan kedua belah. Lima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdal ba walad nyahinan lam tasdid ba huruf dad lam. Jadi nan kal hai belah dallin ka pe belah. Jadi pe belah boh hurufnya mesti pe belah boh tempat tasdidnya mesti benar ta baca tasdid. Jadi harus terjaga lagi tengok bacaan ni. Saat kita minum kakak aus. Yang keenam, baik terjadi lahan atau lahen atau kesalahan yang dapat merusak makna atau merubah makna. Hanjitna salah bacaan Fatihah yang dapat merusak makna. Jadi kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah ada 2. Yang pertama, kesalahan yang merusak makna. Yang kedua, kesalahan yang tidak merusak makna. Kesalahan yang merusak makna adalah kesalahan. Sebagai contoh, pada kalimat an'amta alaihim, kita baca an'amtu alaihim, yang salah makna. Karena makna an'amta alaihim, engkau berikan nikmat alaihim di atas mereka itu. Ketika kita baca an'amtu, maka jika makna aku berikan nikmat. Ketika kita baca misalnya an'amti dengan baris di bawah, maka hinan jika makna engkau berikan nikmat. Tapi penggunaan ti nyan untuk perempuan, makanya juga salah. Kemudian penggunaan ta an'amta nyan kalimatnya digunakan untuk laki-laki. Tapi kon berarti Allah Ta'ala itu laki-laki. Lalu pakai ti kepakai an'amta. Sementara tanya kepakai untuk yang laki-laki. Karena hinan kekalan dari sisi derajat, bahwa laki-laki lebih tinggi derajat daripada perempuan. Maka Allah maha tinggi derajatnya. Maka lebih layak kepada Allah dengan tak pakai kalimat yang menunjuki kepada derajat yang tinggi, itu an'amta. Maka Allah nekun dalam
ayatnya an'amta alaihim. Nyan kesalahan bak dah baca barih tu ti nyan dapat merusak makna. Yang kedua, kesalahan yang tidak merusak makna. Kesalahan yang tidak merusak makna hana apa? Hana bati bacaan Fatihah. Contoh kesalahan barih pada alhamdulillah yang betul barih. Tak baca lagi katanya alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dah baca. Yang salah barih, hana salah makna. Karena kalimat alhamdu, barih dhammah, patah kasrah, makna ji sama. Yaitu segala puji. Akan tetapi karena tak baca, hana sesuai dengan barih Al-Quran yang diputar oleh Allah, maka dalam kitab gepegah hukum ji haram. Manacit dalam ibarat yang lain kepegah makruh. Tapi tanya lebih good baik tak baca yang sebalik daripada yang kebetulan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali di sinan karena terjadi perbedaan qiraah sab'ah atau qiraah asyrah. Ini hana masalah. Yang ketujuh, baik tak baca surah Al-Fatihah dengan kiraah yang syadzah. Kiraah syadzahnya kiraah yang langka, di luar daripada kiraah 7 atau kiraah 10. Tapi kiraah yang syadznya merusak makna. Contoh misalnya kiraah yang dibaca an'amtu alaihim, nya hanjit tak baca dengan kiraahnya karena salah makna. Yang ke-8, baik tak gantau lafaz dalam surah Al-Fatihah dengan lafaz yang lain. Baik tak gantau kalimat dengan kalimat yang lain. Contoh, misalnya alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu memiliki makna segala puji. Nacit kalimat yang lain yang memiliki makna puji. Contoh as-sana'u lillah misal. Nya hanjit karena kata gantau lafaz. Yang kesekurang surah Al-Fatihah tak baca ban mandum ayat. Jadi bekna yang tinggal. Ban mandum huruf tasydid. Mandum tak baca. Ban 7 boh ayat dalam surah Al-Fatihah berhabis tak baca mandum. Termasuk salah satu dalam ayat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka membaca bismillah wajib. Yang ke-10, Fatihah yang kita baca wajib dengan bahasa Arab sebagaimana bahasa Al-Quran. Jadi wajib dibaca dengan bahasa Arab. Kecuali bagi orang yang han mampu baca dengan bahasa Arab karena orangnya baru tamang Islam ataupun orangnya broken getnya tinggal jauh daripada ulama. Sehingga ketika getnya kamu tuli dengan ulama, kamu belajar agama, maka pada saat awal-awal getnya semayang mungkin hanjit lah baca Fatihah. Maka bagi orangnya menyehanjit dengan bahasa Arab, kakeh gegantau dengan ayat yang lain. Gegantau dengan ayat yang lain atau menyahan sanggup ayat yang lain gantau dengan zikir. Han sanggup cik zikir, baru jid diterjemahkan zikir. Tapi zikirnya yang sadum jumlah huruf ji dengan jumlah huruf Fatihah. Yang ke-11, wajib tak baca surah Fatihah pada posisi yang wajib terhadap getanya. Menya getanya sanggup tadang berarti bak posisi dang nyahinan tak baca Fatihah. Tigedi getanya sanggup tadang tapi dah semayang siradu sama dengan tak baca Fatihah bak du sama dengan hanasah. Jadi tak baca bak posisi yang getanya wajib baca Fatihah bak posisinya. Atau menau hana baca Fatihah bak tadang, baca Fatihah baru rukuknya hanasah. Sama dengan hanasah Fatihah agaknya. Mati hana menumpuk hana kira rakaat. Berarti sama dengan urunya hana baca Fatihah. Tegedi legetnya han sanggup dadu. Yang sanggup legetnya cuman tidur
berbaring. Maka baca Fatihah dia wate tidur berbaring. Hanjit taih terlintang. Oh han sanggup tidur berbaring. Maka tidur terlentang. Wate taih melinting, yahinan tak baca Fatihah. Jadi sesuai dengan kondisi getanyo yang sanggup bawatenya. Jadi nyanke siblah boh daripada syarat sah bacaan Fatihah. Maka coba lagi getanyo tak punyum-punyum tak perasa-rasa menyena salah bacaan tanyo, maka coba kita tak perbaiki. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Walhamdulillah.